Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Sesuai dengan janji gua tuh bakal bahas pertarungan antara Jesse melawan Mare. Perlu kalian tahu kalau pembahasan volume 16 yang gua bahas, ceritanya tuh masih belum sampai ke pertarungan antara Jesse melawan Mare. Nah, kenapa gua bahas sekarang? Karena gua tuh gak mau buru-buru dalam bahas Overlord-nya. Karena menurut gua buat apa buru-buru kalau nanti juga pada akhirnya kita tuh harus nunggu lagi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, karena gua nggak mau buru-buru dalam bahas volume 16, jadi bisa dipastiin adegan Jesse melawan Mare ini bakal lama dibahasnya. Makanya daripada lama, gua tuh bahasnya sekarang, tentunya khusus pertarungan antara Jesse melawan Mare. Karena gua yakin banyak dari kalian tuh yang pasti nungguin pertarungan ini. Oh ya, sebelum mulai gue juga mau ngasih tahu dulu kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung mampir ke channel gue, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dari setelah Jesse membunuh Raja Elf. Gak lama dari pintu tiba-tiba muncullah bocah Dark Elf wanita yang tentunya itu adalah Mare. Oh ya, Jesse itu di sini menganggap kalau Mare perempuan. Nah, melihat bocah itu, Jesse ini berpikir kalau bocah itu adalah orang yang udah menyudutkan Daeheum. Jesse di sini tuh langsung menendang mayat Daeheum ke arah Mare. Mare dengan mudah menghindarinya. Jesse tentunya terkejut karena Mare tuh bisa menghindar dengan mudah. Harusnya kecepatan tendangan Jesse itu bisa dibilang sangat cepat. Jadi harusnya orang normal tuh nggak bisa menghindari serangan itu. Mayat Raja Elf saat ini tuh langsung pucat ketika menabrak dinding dengan keras. Oh ya, Jesse tuh di sini menganggap kalau Mare ini kemungkinan punya hubungan darah sama Daeheum. Gue yakin kalian tuh pasti tahu kalau Daeheum ini tukang kawin. Jadi sangat wajar kalau Jesse ini berpikir kayak gitu. Nah, berdasarkan cerita dari Daeheum, Jesse tahu yang menyerang Daeheum gak cuma satu bocah. Itu artinya ada bocah yang lainnya. Jesse saat ini berpikir, dan dia tuh mencoba menerka-nerka apa yang terjadi sama Daeheum sebelum dia dibunuh. Jesse juga saat ini tuh mikirin kenapa bocah itu bisa benci sama Daeheum. Intinya, Jesse ini saat ini gak mau gegabah dan dia tuh saat ini mencoba menilai Mare. Gak lama di sini, Mare dengan gagap dan malu-malu, dia nanya apakah Jesse orang sini. Jesse di sini kesal karena Mare tuh terlihat pakai wajah pura-pura malu. Harusnya dari sikap Mare yang tenang ketika melihat mayat, seharusnya gak mungkin bagi Mare adalah orang yang pemalu. Jesse saat ini masih terus berpikir dan dia tuh ngerasa kalau yang nyudutin Daeheum bukanlah Mare. Jesse pun di sini mutusin untuk segera menghabisi Mare dengan cepat. Tentunya tujuannya sebelum datang teman Mare. Jadi Jesse tuh menganggap kalau yang membunuh Daeheum adalah teman Mare. Jesse di sini ngasih tahu Mare kalau dia tuh berasal dari Sorcerer's Kingdom atau negara Ainz. Ekspresi Mare di sini dahinya tuh berkedut, menandakan kalau Mare tuh di sini ngerasa ada yang aneh. Oh ya, Jesse ini ngaku dari negara Ainz. Itu semua karena Jesse pernah dengar kalau Ainz punya pengawal gadis elf, makanya dia tuh pura-pura dari negara Ainz. Jesse saat ini masih terus menilai Mare. Walaupun ciri-ciri Mare dan pengawal Ainz tuh gak jauh berbeda, tapi berdasarkan kriteria lain, Jesse tuh yakin kalau Mare ini bukanlah orang dari negara Ainz. Jesse di sini tuh mencoba untuk terus mengobrol sama Mare. Jesse ini mau baca ekspresi dari Mare, tapi sayangnya Mare ini selalu berekspresi seperti anak polos yang malu-malu. Jesse di sini tuh kesal karena Mare terus berakting. Jesse saat ini melihat kalau Mare tuh lagi pegang kalung yang dia pakai. Awalnya Jesse ini kurang peduli sama tingkah Mare yang pegang kalung. Tapi setelah itu, Jesse sadar kalau Mare tuh lagi berkomunikasi. Jesse saat ini jadi kesal dan dia langsung menyerang Mare pakai sabitnya. Serangan Jesse ini harusnya adalah serangan yang gak mungkin bisa dihentikan sama bocah. Bahkan pria terkuat di antara teman-temannya, pria itu juga gak bisa kabur dari serangan Jesse.
Tapi sayangnya di sini Mare itu cuma gerakin tongkatnya sedikit dan serangan Jessie itu dihentikan dengan mudah. Jessie tentunya terkejut karena bahkan Mare itu saat ini nggak bergeming walaupun udah terkena serangan cepat dari Jessie. Jessie di sini menduga kalau Mare itu punya kelas warrior, makanya Mare itu bisa menahan serangan fisik dari Jessie. Mare di sini tentunya terkejut karena tiba-tiba dia diserang. Jessie saat ini pakai sabitnya untuk membuat banyak serangan ke arah Mare. Serangan Jessie ini membelah banyak dinding maupun tanah. Tapi walaupun gitu, serangan itu nggak berguna di hadapan Mare. Nah, karena serangannya terus diblokir, Jessie itu berpikir kalau Mare adalah warrior yang punya level yang sama dengan Jessie. Jessie di sini ngerasa kalau sekutu Mare saat ini datang, kemungkinan dia tuh bakal tamat. Makanya lebih baik dia tuh segera menghabisi Mare. Jessie tuh di sini sebenarnya mau lari, tapi dia ngerasa lebih baik seenggaknya bunuh satu orang dengan cepat. Oh ya, Jessie tuh di sini nggak tahu nama Mare, jadi dia tuh taunya gadis elf. Gua di sini tuh pakai nama Mare supaya gampang. Oke, jadi saat ini tiba-tiba Mare ngeluarin sihir, yaitu Divine Mother Earth. Jessie di sini terkejut karena Mare bisa pakai sihir. Padahal Jessie tuh yakin kalau Mare itu adalah kelas warrior. Jessie terus berpikir dan dia tuh terus menganalisa kekuatan dari Mare. Sihir yang dikeluarin Mare saat ini tuh nggak berdampak apapun. Jadi Jessie berpikir kalau sihir itu adalah sihir buff untuk Mare sendiri. Jessie sekarang tuh ngeluarin salah satu dari dua kemampuan khusus yang merupakan kemampuan dari kelas miliknya, yaitu kelas Inquisitor. Nah, Jessie itu saat ini ngeluarin Judgment Against Heresy. Skill itu adalah skill debuff. Jadi, kalau Dewa Mare dan Dewa Jessie berbeda, maka Mare bakal menghabiskan mana lebih banyak ketika dia pakai sihir. Jessie tuh di sini nggak mau lama-lama bertarung, makanya dia tuh pakai skill itu supaya Mare tuh nggak ngeluarin banyak sihir tingkat tinggi. Mare di sini tuh ngeluarin sihir Spirit Form of Earth. Lagi-lagi Jessie tuh di sini nggak pernah dengar sihir yang dipakai sama Mare. Di sini terlihat juga kulit Mare tuh tiba-tiba berubah dari yang tadinya coklat gelap, sekarang tuh menjadi coklat terang. Jessie saat ini tuh ngeluarin skill lainnya yang tentunya dari kemampuan kelas miliknya. Yang dikeluarin Jessie itu saat ini adalah Confusion on Heresy. Skill itu mirip kayak skill Jessie yang sebelumnya, tapi di sini kalau Mare gagal pakai sihirnya, maka Mare itu tetap bakal kehilangan mananya. Intinya skill-skill Jessie ini tujuannya tuh untuk mengurangi mana dari Mare. Gak lama di sini tuh Mare minta maaf dan dia tuh menuju ke Jessie dengan kecepatan luar biasa. Dan Mare di sini tuh mau memukul pakai tongkatnya. Saat ini Jessie tuh udah tahu kecepatan dan pertahanan milik Mare. Jadi sekarang Jessie tuh mau mencoba untuk menahan serangan dari Mare. Jessie tuh mau menilai kekuatan dari Mare. Saat ini Jessie pakai sabitnya untuk menghentikan serangan tongkat dari Mare. Jessie di sini terkejut karena serangan itu sangat berat ketika dia tahan. Jessie sangat kesulitan dan dia tuh pakai banyak tenaganya untuk menghentikan serangan Mare. Di sini Jessie pakai banyak buff dan dia juga pakai martial art untuk menyerang Mare. Jessie saat ini tuh mau mengincar perut Mare. Oh ya, Mare tuh sekarang pakai baju setengah terbuka, jadi bisa dibilang perutnya tuh kelihatan. Nah, Jessie ini menganggap kalau perut Mare itu adalah kelemahannya. Jessie saat ini pakai sabitnya untuk menyerang perut Mare. Jessie itu awalnya senang karena dia yakin kalau serangannya tuh bakal menembus perut Mare. Tapi ternyata serangannya tuh nggak bisa menembus perut Mare. Jessie juga saat ini tuh tiba-tiba punya firasat yang buruk. Dan kepala Jessie itu akhirnya kena pentung sama tongkat Mare. Walaupun pakai armor, Jessie tuh ngerasain sangat kesakitan dan kepalanya tuh ngeluarin banyak darah. Walaupun armor itu adalah peninggalan dari dewa, tapi ternyata armor itu masih gak bisa menahan pentungan dari Mare.
Saat ini, sebelum Jesse mau jaga jarak dari Mare, dia tuh saat ini perkuat lagi dirinya dan dia tuh saat ini menyabet perut Mare. Setelah itu Jesse langsung jaga jarak dan dia tuh saat ini mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Jesse juga saat ini tuh melihat ke arah Mare dan dia tuh terkejut dengan apa yang terjadi sama Mare. Jadi, Mare ini pakai gulungan penyembuh tingkat tinggi. Mare tuh sempat teriak kalau itu sakit, tapi itu langsung sembuh dengan penyembuhannya. Jesse saat ini tuh cuma terdiam karena Mare pakai penyembuhan tingkat tinggi yang lebih baik dari Jesse. Jesse pun akhirnya menyerang lagi pakai sabitnya dan dia tuh mencoba menyerang bagian yang lainnya. Tapi lagi-lagi Jesse terkejut karena saat ini kecepatan Mare tuh bertambah. Dan Jesse juga saat ini tuh masih belum bisa ngasih damage yang besar ke Mare. Mare juga balas menyerang pakai tongkatnya dan dia tuh saat ini memukul bahu Jesse. Walaupun Jesse udah pakai beberapa skill pertahanan, tapi tetap aja Jesse kesakitan. Tapi di sini Jesse tuh nggak sampai teriak dan dia tuh menahan rasa sakitnya. Jesse terus berpikir dan dia tuh masih terus menilai kekuatan Mare. Jesse menilai kalau Mare tuh nggak bisa menyerang duluan. Jadi sejauh ini Mare tuh cuma ngandelin serangan balik. Jesse di sini tuh ngeluarin undead spesial yaitu Spartan Warrior. Jesse bisa dibilang saat ini tuh masih menahan diri dan dia tuh nggak mau ngeluarin semua kartu miliknya. Di sini Mare ngomong lagi dengan malu-malu. Intinya, Mare tuh saat ini nungguin serangan Jesse selanjutnya. Jesse tentunya kesal karena dia tuh diremehin dan dia pun akhirnya pakai sabitnya untuk mengirimkan 2 gelombang serangan ke arah Mare. Jesse terkejut karena ternyata Mare tuh gak peduli sama serangan gelombang miliknya dan Mare tuh saat ini masih terus menerobos untuk maju. Mare saat ini pakai tongkatnya lagi dan dia tuh mau pentung Jesse. Jesse saat ini tuh menghindar sambil ngeluarin 5 undead Spartannya. Serangan Mare ini mengenai salah satu dari undead dan undead itu langsung lenyap. Jesse saat ini tuh melompat ke udara dan dia tuh berniat untuk mengepung Mare. Jadi niat Jesse, Mare tuh ada di tengah-tengah antara undead Spartan dan Jesse. Tapi sayangnya di sini Mare tuh dengan cepat langsung mundur ke belakang sehingga Jesse tuh nggak jadi kepung dia. Mare saat ini ngeluarin gulungan badai api dan itu membakar Jesse dan para undeadnya. Walaupun Jesse sakit, tapi serangan itu nggak terlalu parah buat Jesse. Para undead Jesse juga saat ini tuh ternyata masih bisa bergerak. Jesse pun lagi-lagi pakai sabitnya. Dan para undeadnya juga saat ini tuh menusuk Mare pakai tombaknya. Tapi semua serangan itu terpental karena serangan tongkat milik Mare. Jesse juga di sini tuh masih terus pakai berbagai jenis bela diri. Jesse saat ini menyerang ke lutut Mare, tapi Mare tuh biasa aja dan dia nggak gerak. Jesse juga saat ini tuh ngaitin sabitnya ke kaki Mare dan dia tuh mencoba menariknya. Tapi lagi-lagi nggak bisa karena itu sangat berat. Jesse saat ini tuh melihat sesuatu yang mustahil. Mare di sini mau pentung Jesse lagi. Undead Jesse saat ini mendorong Jesse. Tujuannya tuh untuk melindungi Jesse. Undead itu langsung lenyap ketika dipentung sama Mare. Jesse lagi-lagi pakai sabitnya untuk menyerang tangan kiri dari Mare. Walaupun serangan Jesse itu sangat cepat, tapi di sini Mare tuh terlihat gak peduli. Jesse saat ini ngarahin serangannya ke leher Mare dan tiba-tiba kepala Jesse tuh lagi-lagi kena pentung sama Mare dan Jesse tuh saat ini teriak kesakitan. Jesse juga saat ini refleks langsung mundur. Jesse di sini melihat kalau serangannya tuh berhasil membuat luka di leher Mare, tapi anehnya gak ada darah yang keluar di leher Mare. Jesse saat ini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Gak lama, Mare dengan malu-malu ngasih tahu sebaiknya Jesse saat ini menyerah. Kalau Jesse nyerah, maka Mare tuh bakal menjamin keselamatan dari Jesse. Jesse di sini ngerasa jijik sama Mare.
Jadi, Mare ini kalau ngomong tuh tanpa ekspresi seolah-olah kalau dia tuh bukanlah makhluk hidup. Makanya saat ini, Zesi tuh menganggap kemungkinan kalau Mare ini adalah undead yang lagi menyamar. Makanya Zesi ini ngerasa jijik sama Mare. Zesi saat ini masih terus menyerang Mare, tapi Mare tuh selalu santai pakai tongkatnya. Zesi ini nggak tahu apakah Mare tuh beneran sakit ketika kena serangan dia. Jadi beberapa kali Mare ini berekspresi sakit ketika diserang sama Zesi. Nah tapi Zesi tuh nggak tahu apakah Mare tuh beneran sakit atau cuma pura-pura. Zesi saat ini dia kesal dan dia tuh saat ini masih terus berpikir tentang langkah terbaik apa yang harus dia lakuin. Zesi saat ini masih terus lanjutin serangan ke arah perut dari Mare. Dan tentunya Mare tuh membalas menyerangnya. Dan Zesi tuh selalu ngerasa sakit kalau dia kena serangan dari Mare. Bahkan Zesi tuh saat ini sampai mendengar suara renyah dari tulangnya. Zesi di sini tuh nanya apakah Mare adalah undead dari negara Ainz. Mare tentunya jawab kalau dia tuh bukan undead. Saat ini Zesi tuh ngerasa kalau dia tuh harus lebih serius lagi. Zesi pun saat ini ngeluarin skill yaitu The Goal of All Life is Dead. Oh ya, skill ini tuh adalah skill yang pernah dipakai Ainz ketika ngelawan Saltiar di season 1. Skill The Goal of All Life is Dead. Mare di sini terkejut ketika Zesi bisa ngeluarin salah satu skill kuat milik Ainz. Saat ini, Zesi tuh yakin kalau dia tuh saat ini bakal menang karena mustahil ada orang yang bisa lolos dari skill miliknya. Mare pun saat ini ngeluarin burung api Phoenix di belakang tubuhnya. Zesi tuh saat ini mau ngeluarin skill Death. Jadi skill itu adalah skill untuk membunuh secara instan. Dengan digabung buff dari skill The Goal of All Life is Dead, skill Death milik Zesi ini bisa dipakai dalam waktu cuma 12 detik. Jadi Zesi itu saat ini harus bertahan selama 12 detik. Setelah itu maka skill death-nya bakal aktif. Mare saat ini masih terus menyerang Zesi dan Zesi itu di sini mati-matian untuk bertahan dari segala jenis serangan milik Mare. Zesi itu saat ini hanya perlu bertahan sampai 12 detik. Tapi sayangnya setelah 12 detik Mare tuh ternyata nggak mati. Zesi di sini sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi. Harusnya skill death miliknya tuh adalah hal yang mutlak. Siapapun itu, ketika Zesi udah pakai skill death, harusnya orang itu langsung mati. Tapi di sini Mare tuh ternyata masih tetap hidup. Zesi saat ini terlihat bingung dan dia juga saat ini tuh menahan sakit karena efek dari serangan-serangan yang udah dilakuin sama Mare. Zesi sampai saat ini tuh nggak ngerti skill kuat miliknya tuh nggak mungkin bisa dihindari. Bahkan di teokrasi hanya ada beberapa orang yang tahu skill dari Zesi. Zesi di sini tuh ngerasa kalau Mare tuh sangat paham dengan skill The Goal of All Life is Dead miliknya. Jadi Zesi bisa pakai skill itu karena dia tuh emang udah punya bakat dari lahir. Tapi sayangnya sampai sekarang Zesi tuh masih kurang paham dengan seluk-beluk skillnya. Nah, karena Mare tuh bisa menghindari skill dari Zesi, Zesi tuh di sini yakin kalau Mare tuh pasti sangat paham sama skill itu. Dan kalau Mare paham, itu artinya kemungkinan Mare tuh diajarin langsung sama dewa yang memiliki skill itu. Zesi saat ini tuh menjadi semakin kesal karena dia tuh sampai saat ini tuh nggak tahu apa yang terjadi. Zesi masih terus menyerang Mare pakai sabitnya. Tapi di sini Mare tuh dengan nyantai terus membalas menyerang pakai tongkatnya. Oh ya, perlu diingat, setiap Zesi kena serangan Mare, damage-nya tuh bisa dibilang lumayan gede dan itu membuat Zesi kesakitan. Zesi saat ini tuh mulai berpikir untuk kabur. Tapi di sisi lain, Zesi juga ngerasa kalau dia tuh harus bunuh Mare. Dan dia tuh berencana untuk pakai skill kuat yang lainnya. Zesi pun saat ini pakai skill kuat yang lainnya. Kali ini adalah skill yang dipakai Saltiar dalam menghadapi Ainz di season 1.
Jesse pakai skill Enherjar. Saat ini keluarlah tubuh cloningan Jesse berwarna putih. Di sini tentunya lagi-lagi Mare tuh terkejut ketika dia tuh melihat skill milik Shaltiar. Ketika Mare terkejut, Jesse tuh ngerasain firasat yang buruk. Sebelumnya, ketika Jesse pakai skill The Goal of All Life is Dead, Mare juga saat itu terkejut. Dan saat ini, ketika Jesse pakai Enherjar, Mare juga saat ini tuh terkejut. Makanya Jesse tuh ngerasa kalau dia tuh deja vu. Mare saat ini tuh ngeluarin sebuah bola. Dan dari sana muncullah sesuatu yang besar dari elemen tanah. Dan itu saat ini muncul di sebelah Mare. Jesse lagi-lagi bingung sama kekuatan dari Mare. Jadi, Jesse ini masih terus mencoba untuk menebak-nebak kelas dari Mare. Dan Jesse tuh sampai saat ini, dia tuh masih bingung karena nggak tahu kelas dari Mare. Jesse dan cloningannya saat ini tuh mau menghabisi elemental tanah yang udah disummon sama Mare. Ketika elemental itu dihancurin, tiba-tiba muncul lagi elemental yang lainnya. Dan kali ini elementalnya tuh lebih besar daripada sebelumnya. Jesse saat ini nggak ngerti karena dia tuh belum pernah melihat teknik itu. Jesse saat ini terus berteriak sambil menyerang. Setiap elemental itu hancur, elemental itu menjadi semakin kuat. Dan saat ini Jesse tuh mulai kesulitan dalam menghadapi elemental tersebut. Jesse saat ini tuh ngerasa nggak ada gunanya kalau bertarung melawan elemental. Jesse ini kebingungan dengan identitas gadis elf yang saat ini tuh ada di depannya. Jesse di sini menduga kalau negara Ainz tuh nyembunyiin elf kuat, jadi seperti teokrasi yang menyembunyikan keberadaan dari Jesse. Tapi pada intinya gimana pun juga Jesse ini cuma bisa menduga-duga. Jesse tuh masih belum tahu apakah Mare tuh ada di pihak Ainz atau bukan. Tapi kalau deduksi Jesse benar, kalau Mare ada di pihak Ainz, maka situasi yang terjadi sekarang tuh bagi Jesse sangat masuk akal. Jesse ini berpikir sangat jauh. Jesse tuh menduga semua yang terjadi saat ini, semuanya tuh udah diprediksi sama Ainz yang merupakan raja penyihir. Jesse di sini berpikir semua rencana teokrasi tuh udah diprediksi sama Ainz. Jesse menduga alasan Ainz menghancurkan Reestate Kingdom itu semua demi memancing teokrasi untuk berperang secara penuh melawan negara elf. Dan bisa dibilang situasi yang sekarang tuh memperburuk teokrasi. Jesse saat ini tuh terus mencoba untuk menyatukan potongan-potongan dari semua tindakan Ainz yang dia ketahui. Intinya, Jesse tuh berpikir semua yang terjadi di dunia saat ini semuanya tuh adalah rencana dari Ainz. Jesse saat ini tuh merinding karena yang seharusnya ditakutkan dari Ainz bukanlah karena sihirnya yang bisa memusnahkan puluhan orang dengan mudah, tapi yang seharusnya ditakutkan dari Ainz adalah rencana Ainz yang udah membuat dunia tuh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Jesse saat ini tuh tersenyum putus asa karena dia juga secara nggak langsung udah ikutan jatuh ke dalam rencana sempurna milik Ainz. Mare di sini ngajuin lagi tawaran supaya Jesse menyerah. Jesse ngerasa kalau tawaran Mare sangat bagus, tapi dia tuh nggak mau menyusahkan negaranya. Dia tuh ngerasa seenggaknya harus bisa membunuh Mare demi melemahkan kekuatan negara Ainz. Jesse tuh saat ini mau menyelamatkan negaranya. Jesse saat ini masih mau berjuang dan dia tuh menyuruh Enherjarnya untuk menyerang. Serangan masih terus berlanjut sampai akhirnya terlihat kalau Mare saat ini tuh mulai berlari untuk kabur. Jesse di sini gak ngerti kenapa Mare tiba-tiba dia lari. Tapi saat ini Jesse tuh ngerasa kalau dia punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama, dia tuh harus mengejar Mare. Pilihan yang kedua, dia tuh harus mengalahkan elemental dari Mare. Dan pilihan yang ketiga, dia tuh harus melarikan diri. Oh ya, ngalahin elemental Mare bagi Jesse bisa dibilang sangat penting. Jesse menganggap elemental Mare ini berhubungan sama Raja Elf. Dan Jesse berpikir kalau Mare tuh direncanain sama Ainz untuk menjadi Raja Elf selanjutnya. Nah, makanya menurut Jesse, ngalahin elemental Mare tuh bisa dibilang sangat penting.
Karena kalau Mare nggak punya elemental yang berhubungan sama Raja Elf, maka para elf tuh pasti nggak bakal percaya kalau Mare adalah penerus Raja Elf sebelumnya. Makanya bagi Zesi, kalau dia menghancurkan elemental Mare, hal itu udah bisa berkontribusi dalam mengganggu rencana sempurna dari Ainz. Zesi di sini berpikir, melarikan diri adalah pilihan yang jauh lebih mudah. Tapi karena Zesi mau nyelamati negaranya, maka pilihan dia saat ini cuma dua, yaitu mengejar Mare yang lari atau mengalahkan elemental milik Mare. Gak lama saat ini Zesi tuh melihat Mare yang kabur, dan Mare tuh terlihat seperti mengucapkan sesuatu. Omongan Mare ini bagi manusia biasa tuh pasti gak kedengeran, tapi karena Zesi masih punya keturunan darah elf, maka telinganya sensitif. Jadi intinya, Mare ini ngucapin kalimat kalau Mare tuh saat ini masih punya banyak energi yang cukup. Mare pun saat ini pakai kartu truth miliknya, yaitu kekuatan Grand Catastrophe. Skill Mare ini bisa dibilang perlu energi mana yang banyak, dan skill itu konon katanya kekuatan penghancurnya melampaui sihir tingkat super milik Ainz. Saat ini tiba-tiba kekuatan maha dahsyat menghantam Zesi, Enherjarnya, dan elemental milik Mare. Zesi tuh saat ini ngerasa kalau dia bakal mati. Zesi juga ngerasa alasan Mare ngeluarin elemental, kemungkinan itu semua bukan untuk menghadapi Enherjarnya. Jadi menurut Zesi, alasan Mare ngeluarin elementalnya, tujuannya tuh supaya Zesi tuh nggak bisa lolos dari kekuatan maha dahsyat yang saat ini menghantamnya. Zesi saat ini tuh ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa. Walaupun Zesi punya semangat untuk terus bertahan, tapi dia tuh pada akhirnya nggak kuat, dan sekarang tuh pandangannya mulai kabur. Nah, itulah pembahasan pertarungan antara Mare melawan Zesi. Gue tegasin lagi kalau gue tuh saat ini baca translate kasarnya, yang artinya kemungkinan nama-nama jurusnya tuh bisa salah. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.